Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Ranti, angkatan 2020, Universitas Riau, Prodi Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang mana saya ditugaskan untuk memenuhi UTS mata kuliah biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan paku-pakuan yang berbeda. Baiklah, sebelum itu marilah kita lihat penjelasannya. Pengertian tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati, yang mana reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan spora. Di samping itu, tumbuhan paku juga disebut dengan tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh angkut. Tumbuhan paku ini atau Pteridophyta banyak hidup di menumpang pada tumbuhan lainnya, misalnya di sawit. Tetapi tumbuhan paku tidak bersifat parasit bagi tumbuhan lain jika tidak terlalu banyak. Saya akan mengambil yaitu tumbuhan paku dua macam. Begini, tumbuhan paku yang berbeda. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tumbuhan paku yang saya pegang ini, yang mana tumbuhan paku ini adalah termasuk ke dalam tumbuhan paku yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Biasanya di pasar-pasaran juga sering dijual. Nah, yang mana tumbuhan paku ini atau Pteridophyta yang bagian yang saya pegang ini disebut dengan pakis. Nah, yang mana pakis ini mempunyai akar disebut dengan radix, batang disebut dengan tuchoulis, dan daun disebut dengan folium. Nah, sesuai yang kita lihat, yang mana akar atau kaliks ini tumbuhan paku-paku ini memiliki akar serabut tuh. Nah, bisa kita lihat sendiri yang mana dia memiliki akar serabut dan dilengkapi dengan kaliptra di bagian ujungnya. Nah, jaringan akar tumbuhan paku terdiri dari atas epidermis, korteks, dan silinder. Yang disebut dengan silinder pusat. Nah, pada bagian ini juga terdapat markas xilem dan floem. Yang mana fungsi akar pada tumbuhan paku adalah untuk sebagai alat penopang bisa kita lihat
sebagian batangnya berada di dalam tanah, yang mana tinggi batang pada tumbuhan paku ini itu bervariasi. Nah, mulai yang lebih pendek, yang tingginya itu 2 cm sampai yang tinggi yaitu 5 meter. Ini aja ada 1 meter. Terus ketinggian batang ini sebenarnya berpengaruh, dipengaruhi oleh lingkungan hidup atau habitatnya. Coba saja tumbuhan ini dimakan sama binatang, pasti tumbuhnya itu terganggu gitu pertumbuhannya. Jenis tumbuhan paku ini biasanya hidup di dalam tanah ya, dia itu bukan hidup di tempat tumbuhan lain. Dia tidak hidup menumpang di tumbuhan lain, yang mana yang pakis ini adalah hidup di tanah yang di dekat rawa-rawa gitu. Bukan di dekat rawa-rawa aja, tetapi di dekat sungai, di dekat air. Biasanya kalau orang kampung seperti saya itu, biasanya mereka itu bilangnya ini adalah pakis air gitu, yang mana tumbuhnya itu di tepi-tepi sungai. Kebanyakan di kampung-kampung dia hidup di tepi sungai atau di genang-genangan sungai. Ya, ada genang-genangan air sungai itu, bukan genangan air sungai dalam ya. Biasanya di kampung biasanya adalah namanya pakis air, yang mana ini bisa dikonsumsi. Terus kembali kepada daun. Bagian paling atas ini, daunnya terdiri dari lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil. Ukuran daun tumbuhan paku dapat dibagi menjadi 2 jenis, yang mana daun ini disebut dengan makrofil, berukuran besar, dan mikrofil itu yang berukuran kecil gitu. Nah, dari 2 tersebut itu, maka ini tergolong ke dalam daun makrofil, yang mana mempunyai ukuran besar, memiliki tangkai juga, ukurannya besar, memiliki tangkai gitu. Terus sistem pertualangan daun, dia memiliki tulang daun. Bisa kita lihat sendiri. Terus jaringan tiang dan terdapat stomata pada berkas mesofilnya. Sedangkan daun mikrofil itu ukurannya kecil, dia tidak memiliki tangkai. Tidak memiliki tangkai dan tidak memiliki tulang daun. Serta bentuk spesifiknya itu seperti rambut gitu. Ini bisa kita lihat, ini tidak seperti rambut. Selain dari sporofil, jenis keduanya itu adalah spora atau disebut dengan sporofil. Yang mana kita masuk ke selanjutnya itu habitat penyebarannya. Baiklah, sudah saya jelaskan batang, daun, dan akarnya. Saya akan menaruhnya. Yang mana habitat dan sebarannya ini, tumbuhan yang saya pakis tadi itu adalah tumbuhan paku yang mana lingkungannya memiliki tingkat kelembapan tinggi. Biasanya terdapat di daerah-daerah kita, banyak di daerah-daerah tropis itu banyak. Wilayah dengan kondisi iklim lingkungan itu seperti dikemukakan di hutan di tingkat rendah, hutan dataran rendah gitu, atau di lereng gunung juga banyak terdapat, seperti kampung saya itu kan di bukit-bukitan, jadi itu banyak terdapat pakis
yang paling sering kita lihat. Tempat tumbuhan paku sejati sebagian besar di darat, yaitu pada daerah tropis dan subtropis. Nah, berarti dia bisa di subtropis juga, berbeda dengan yang satu lagi, yang tadi. Nah, paku sejati diperkirakan berjumlah 12.000 jenis. Ini hanyalah salah satu saja. Besar dan memiliki tulang, daun, dan bercabang. Nah, bisa kita lihat bercabang. Nah, daun mudanya memiliki ciri khas yaitu tumbuh melengkung, tapi ini tidak ada. Atau disebut dengan circinatus. Nah, jenis paku yang termasuk paku sejenis jati ini yaitu semanggi, paku tanduk rusa, sebenarnya paku sarang burung itu dia tuh berbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, daunnya lebar seperti ini dan mempunyai tusuk tulang belakang. Nah, inilah yang disebut dengan paku sarang burung. Atau disebut dengan Aspleniumnidus. Nah, mungkin hanya itulah penjelasan saya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang mana ciri-ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua, terdapat pembuluh angkut, xilem, dan floem. Selanjutnya, ukuran beragam, ada yang milimeter hingga maksimal 6 meter. Bentuk tumbuhan bervariasi, ada yang bercabang dan ada juga yang tidak. Daun mudah menggulung. Cara hidup tanaman paku-pakuan secara epifit dan sporofit. Beberapa jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta seperti anggota Salaginellales dan Salviniales, yang mana memiliki spora jantan yang berukuran lebih kecil, disebut dengan mikrospora, dibandingkan spora betina atau megaspora dan makrospora. Terus selanjutnya, ciri tumbuhan paku tidak berbunga. Ada sebagian besar hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Akarnya serabut, mempunyai klorofil, tidak mempunyai biji, mengalami metagenesis atau disebut dengan pergiliran keturunan, yaitu tahap sporifit, biasa disebut dengan menghasilkan spora, dan gameterifit,
menghasilkan sel kelamin. Struktur tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku ini memiliki struktur berupa akar, yang mana akar tumbuhan paku berbentuk serabut yang ujungnya dilindungi oleh kaliptra. Yang kedua, itu batang. Nah, yang batang ini muncul di atas permukaan hanya berkisar antara 0,5 meter. Sebagian jenis tumbuhan paku pada umumnya tidak bertampak, namun justru di dalam tanah berupa rimbang. Namun, ada yang tumbuh di atas tanah sehingga 5 meter. Terus, daun sejati, yang mana daun tumbuhan paku pada usia muda akan menggulung dan melingkar berdasarkan susunan dan ukuran daun. Tumbuhan paku dibedakan menjadi epidermis, daging daun, dan tulang daun. Yang mana daun tumbuhan paku dibedakan menjadi dua, makrofil dan mikrofil. Nah, perlu kalian pahami, makrofil adalah daun yang bentuknya besar, bertulang daun, bertangkai, dan bercabang. Sedangkan mikrofil adalah daun yang bentuknya kecil seperti rambut, tidak bersisik, tidak bertulang daun, dan tidak bertangkai. Kita lanjutkan ke yang bagian 5, yaitu morfologi tumbuhan paku Pteridophyta, yang mana tumbuhan paku ini memiliki 3 bagian, yaitu pertama akar, yang mana paku-pakuan memiliki jenis akar serabut yang dilengkapi dengan kaliptra di bagian ujungnya. Jaringan akar tumbuhan paku terdiri dari atas epidermis dan korteks serta silinder pusat, yang mana pada bagian ini juga terdapat berkas pengangkut xilem dan floem, yang mana juga dapat fungsi akar pada tanaman paku adalah sebagai alat penopang agar dapat tumbuh tegak. Nah, yang kedua yaitu bagian batang, yang mana batang paku mempunyai struktur yang sama dengan akarnya, yaitu terdiri atas lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Para peneliti menganggap agar dapat batang tanaman ini sebagai satu bagian yang sama, di mana separuh batang tumbuhan paku hidup di dalam tanaman. Nah, tinggi batang tanaman paku sangat bervariasi, yang mana paling pendek itu adalah 2 cm dan paling tinggi terdapat 5 meter. Salah satu jenis tumbuhan paku yang hidup di darat dan mampu mencapai ketinggian 5 meter adalah Speropteris atau paku tiang. Adapun bentuk fisik tumbuhan paku juga bervariasi. Nah, yang ketiga, daun, yang mana daun paku adalah bagian paling atas dari tumbuhan ini, yang mana daun ini terdiri atas lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil, yang mana ukuran daun tumbuhan paku dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu daun makrofil yang berukuran besar dan daun mikrofil yang berukuran kecil. Yang mana daun makrofil mempunyai ukuran besar dan memiliki tangkai sistem pertulangan daun, bunga, karang, jaringan tiang, dan terdapat stomata pada berkas mesofilnya. Sedangkan daun mikrofil berukuran lebih kecil dan belum mempunyai tangkai dan pertulangan serta berbentuk sisik atau rambut. Mungkin hanya cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.